Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya percaya kita terus boleh menikmati anugerah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Baik saudara, pada kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita dari surat Filipi, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk saudara-saudari semuanya. Silakan saudara-saudari menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan. Terlebih daripada itu kita boleh dengan semangat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini diberikan tema mengosongkan dirinya. Melalui nas kita hari ini saudara, menyatakan bagaimana dari satu pribadi Paulus menyampaikan hal yang penting bagi gereja, yaitu supaya gereja tetap bersatu. Gereja tetap merendahkan diri, serta gereja yang hidup selalu bangkit untuk memiliki hati hamba yang selalu siap untuk melayani, yang selalu siap untuk menjadi berkat, yang selalu siap untuk mengabarkan berita kebenaran Injil sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, gereja sebagai tubuh Kristus, kita perlu ketahui hal ini saudara. Seperti tubuh, namun anggota-anggota yang berbeda tetap satu. Gereja pada zaman mula-mula saudara terdiri dari seperti Yahudi, Yunani, ya, bersunat atau orang tak bersunat, Buddha atau orang merdeka, tetapi mereka tetap bersatu. Inilah kekuatan kesaksian gereja. Manakala dunia sekitarnya mementingkan dan menikmati kasta yang berbeda, satu terhadap yang lain memiliki superioritas. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tetapi di dalam Yesus Kristus pangkat jenderal, yaitu di dalam persekutuan gereja yang hidup, dan pangkat kopral Yahudi dan Yunani, orang merdeka dan budak, satu di dalam Kristus. Mereka sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, bahkan satu tujuan. Persekutuan yang hidup ini mempraktekkan sikap rendah hati saudara, dari berbagai latar belakang yang mereka miliki. Mereka saling berbagi materi, mereka saling berkunjung dan menyapa. Mereka menanggung beban orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mereka tidak egois, mereka hidup di dalam kasih Allah itu saudara. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa hal itu bisa terjadi? Kan pertanyaannya seperti itu. Saya ingin menyampaikan saudara, tolong dipahami kalimat ini, bahwa oleh karena mereka belajar dari pribadi siapakah itu? Yesus Kristus itu sendiri.
Mereka sebagai tubuh Kristus yang nyata di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat, saudara, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan kita ini yang berdosa, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba, saudara. Yang hina sebagai hamba. Bayangkan loh, saudara. Serta taat sampai mati. Bahkan tadi firman Tuhan dikatakan sampai mati di atas kayu salib. Hanya untuk kepentingan siapa? Kepentingan orang lain. Kepentingan orang banyak. Menyelamatkan orang berdosa. Bukan untuk kepentingan pribadi Yesus Kristus. Bayangkan, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita pelajari bahwa pada hakikatnya Yesus Kristus selalu adalah Allah. Setara dengan Bapa sebelumnya. Selama dan sesudah masa hidupnya di bumi. Kalau saudara nanti ada waktu boleh membaca Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 58. Bahkan pasal yang ke-17 ayat yang ke-24, saudaraku. Bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, saudaraku. Ini berarti bahwa ia melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di surga, agar kita yang di bumi ini dapat diselamatkan. Wow. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Masa-masa Len sampai saat ini masih berjalan, bukan? Apakah saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, boleh mempunyai waktu-waktu untuk merenungkan kemurahan Tuhan itu? Ya, merenungkan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, orang yang berdosa ini, yang seharusnya kita menerima hukuman, namun melalui pribadi Yesus Kristus, ia yang harus menjadi pembela bagi kita, yang rela mati untuk kita, sehingga kita tidak dihukum di dalam api neraka. Saudara ini kasih Yesus Kristus, Yesus telah mengosongkan dirinya. Artinya, saudara, bahwa Yesus Kristus mengesampingkan kemuliaan. Yohanes 17 ayat 4, saudara nanti boleh membacanya. Kedudukan, kekayaan, segala hak sorgawi, dan menggunakan sifat-sifat ilahi, saudaraku. Mengosongkan dirinya. Ini tidak sekedar berarti bahwa secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa ilahinya, saudara. Tetapi juga menerima penderitaan. Mungkin bisa saat itu mengalami perlakuan buruk. Ada kebencian, ada kesalahpahaman, dan kematian yang terkutuk di salib itu. Saudara, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini adalah hal yang luar biasa. Yesus melakukan hal ini untuk saya dan saudara. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi sebenarnya, saudaraku. Kristus mengambil sifat manusia dengan segala percobaan yang terjadi dalam pribadinya. Kehinaan dan kelemahannya. Namun ia tanpa dosa. Yesus tanpa dosa. Saudara bisa membukanya Ibrani nanti pasal 4 ayat yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan tubuh Yesus Kristus, yaitu jemaat di mana kita bagian dari persekutuan tersebut? Apakah jemaat di mana kita berada terdapat kesatuan? Jemaat-jemaat saat ini ada kesatuan hati, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu visi, satu misi. Apakah terdapat kesatuan sebagai tubuh Kristus? Meskipun jemaat saat ini mungkin ya terdiri dari berbagai suku dan berbeda-beda mungkin sifat dan latar belakangnya. Apakah jemaat di mana saudara berada saat ini ya terdapat sikap rendah hati yang bangkit untuk saling menyapa dan saling melayani? Saudaraku, di akhir renungan ini saya menyampaikan, marilah kita boleh mengingat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ia harus mati untuk menebus dosa saudara. Ia melakukan semuanya
dengan tulus dan tak bercacat celah. Marilah kita terus bertumbuh saudaraku dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mengosongkan dirinya sendiri untuk menembus umat manusia, untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Shanti Cufu. Haleluya.